Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Anissa Riyadi. Saya dari kelas S1B Manajemen 2018. Dan kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap yang digunakan untuk membuat strategi humas menurut Ronald Smith. Yang pertama yaitu analyzing the situation. Jadi yaitu mengenal dengan baik situasi yang terjadi di dalam atau di luar perusahaan, dan ini dapat diidentifikasikan sebagai peluang atau hambatan sebuah perusahaan. Step yang kedua adalah analyzing the organization. Jadi langkah kedua dalam strategi perencanaan adalah proses mempengaruhi order relation, yang artinya menganalisa kekuatan atau kelemahan yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah analisis publik. Jadi dalam step ini dapat dilakukan dengan mengenal publik dari dalam ataupun dari luar. Yang keempat adalah setting goals and objective. Pada step ini fokus pada puncak yang akan dicapai oleh organisasi untuk produk atau layanan. Step yang kelima adalah formulation action and response strategi. Jadi dalam langkah ini sangat baik untuk mempertimbangkan langkah yang akan diambil dalam situasi strategi selanjutnya. Step yang keenam ada developing the message strategy, dan yang ketujuh, step ketujuh adalah choosing communication tactic. Yang kedelapan adalah implementasi the strategy plan, dan yang terakhir yang kesembilan evaluating the strategy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai step 6, yaitu developing the mission strategy. Jadi pertama itu ada proses komunikasi atau communication process. Jadi ada 3 model yang harus diperhatikan. Yang pertama itu informasi, yang kedua persuasi, dan yang ketiga dialog. Kalau yang pertama itu informasi, aliran komunikasi. Jadi mode komunikasi yang berfokus pada konten dan saling komunikasi. Jadi ini itu melibatkan antara pesan yang dikirim oleh sumber penerima pesannya. Kalau yang kedua itu persuasi, yaitu lebih untuk berusaha memengaruhi. Jadi proses komunikasi dengan mode persuasi ini secara sadar berupaya memengaruhi orang menggunakan etika. Dan ketiga itu dialog, yaitu case for understanding. Jadi model dialog melibatkan interaksi dua pihak yang sangat sadar dalam proses komunikasi. Ini ada etos sumber pesan. Jadi etos itu adalah aktivitas komunikasi berdasarkan karakteristik pembicara dan berlandaskan oleh pembicara dan audiensnya. Jadi ada 3C dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama itu credibility, yang kedua itu ada karisma, dan yang ketiga itu kontrol. Yang pertama credibility itu meliputi kejujuran, keahlian, dan kompetensi. Yang kedua itu ada karisma, yaitu meliputi kesukaan, hal-hal yang disukai, daya tarik, dan ketiga itu kontrol, yaitu meliputi kekuasaan, wewenang, dan penguasa. Selanjutnya organizational spokespeople atau juru bicara organisasi. Nah, dari unsur-unsur credibility, karisma, sama kontrol itu kita dapat memaksimalkan bagian dari perencanaan strategi. Nah, misalnya dengan memilih juru bicara yang tepat, terus cenderung menarik bagi publik organisasi. Ya. Pertama itu juru bicara selebriti itu sering digunakan karena mereka memiliki karisma sama lebih familiar. Misalnya itu kayak Tom Cruise telah mengirim pesan anti narkoba. Yang kedua itu company spokesperson, dan ketiga itu spokespeople NS. Nah, selanjutnya logos appeal to reason. Jadi yang pertama itu verbal evidence atau bukti verbal. Pertama itu ada perbandingan sama analogi, contohnya itu pengesahan kesaksian statistik. Yang kedua itu ada visual supporting evidence. Nah, itu ada bukti pendukung visual. Yang pertama itu ada jadi presentasi visual yang kuat dapat meningkatkan efektivitas teknis penulisan. Jadi gunakan foto, bagan, grafik, diagram itu alat bantu visual dalam penyajian informasi statistik. Dan nah, selanjutnya yang ketiga itu error of logic atau kesalahan logika. Misalnya itu jangan terlalu menganalisis itu kok argumen atau melompat langsung ke kesimpulan yang tidak beralasan, yaitu deduksi yang tidak didukung dengan bukti. Dan yang keempat itu statis. Nah, selanjutnya pathos appeal to sentiment. Jadi sebagai manusia itu kita sangat bergantung pada perasaan kita, dan komunikator yang efektif itu akan mempertimbangkan hal ini. Yang pertama itu positive emotional appeal, dan yang kedua negatif emotional appeal. Nah, yang pertama itu positive emotional appeal itu banyak permohonan persuasif yang berupaya menghasilkan respon berdasarkan berbagai emosi positif. Yang pertama itu love appeal, humor appeal, virtue appeal, sex appeal. Nah, yang kedua itu negative emotional appeal. Jadi beberapa pesan memunculkan respon berdasarkan emosi yang negatif, itu lebih ke kekuatan, dan rasa bersalah adalah rasa yang paling umum. Nah, for example, fear appeal, guilt appeal, rational appeal, sama emotional appeal. Ini verbal communication atau komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal itu terjadi kata-kata, tertulis, dan lisan. Di media mencakup itu surat kabar, majalah,
situs web, video, audio, dan lain-lain. Dalam verbal komunikasi itu yang pertama ada message struktur atau pesan struktur, dan yang kedua itu ada message content atau isi pesan. Nah, yang pertama itu pesan struktur itu meliputi argumen sepihak, argumen dua sisi, sama urutan presentasi, terus menarik kesimpulan sama pengulangan. Kalau yang message konten itu atau isi konten itu meliputi kejelasan atau clarity, bacaan atau readability, kekuasaan kata atau power word, nama produk dan program atau product and program names, terus hak merek atau brand right, dan kutipan yang kuat atau selanjutnya itu ada branding strategic message. Yang pertama itu language of branding, dan yang kedua itu ada listen about branding. Yang pertama itu language of branding, yaitu misalnya Nike itu jargonnya just do it, kalau misalnya Nokia connecting people. Nah, jadi tujuan branding itu adalah untuk menimbulkan pemahaman dan niat baik dari perusahaan tersebut untuk mendorong partisipasi dan dukungan dari orang-orang. Merek yang kuat itu berasal dari apa yang dikatakan oleh orang lain, bukan dengan dari apa yang kita bicarakan tentang merek kita sendiri. Nah, jadi branding itu berakar pada perencanaan komunikasi strategi organisasi yang membentuk strategi pengiriman pesan, yaitu dengan baik.